Oke, kita menuju Padang Arafah, Jabal Rahmah. Kita siap-siap mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ini kasih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dua lagi. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ingin menjelaskan sedikit ya tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil kita menuju ke Jabal Rahmah. Sekarang kita akan menuju ke mana? Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit, Rahmah artinya kasih sayang. Ya, jadi kita akan menuju ke Jabal Rahmah, bukit kasih sayang, tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa, yang mana Jabal Rahmah ini bagian daripada Padang Arafah, tempat puncaknya ibadah haji. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, sedikit saya akan ceritakan tentang sejarah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Jabal Sur, dari kota Mekah ini menuju kota Yasrib. Jadi ketika itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, para sahabat sudah mulai hijrah. Disinilah letak ya seorang kepemimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak memikirkan dirinya bagaimana dia selamat, tapi yang dia pikirkan bagaimana para sahabat ya dia selamatkan terlebih dahulu dengan mereka, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh para sahabat untuk terlebih dahulu hijrah. Nabi terakhir hijrahnya. Nah, jadi ketika rencana ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy, akhirnya mereka sepakat ya untuk berkumpul membicarakan ya sebuah tipu daya, sebuah makar ya, tipu muslihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak kita bolehkan untuk keluar dari kota Mekah. Ya, inti dari pembicaraan mereka itu intinya apa? Muhammad harus dibunuh. Kenapa seperti itu pola pikir mereka? Karena mereka khawatir kalau seandainya Nabi Muhammad nanti ya mereka pindah ya dari kota Mekah ini menuju, Bapak Ibu, ini di samping kita ini ada masjid. Nah, ada masjid. Nama masjidnya Ar-Rajhi. Apa? Ar-Rajhi. Jadi Ar-Rajhi ini orang kaya di Saudi Arabia dan dia memiliki bank namanya Bank Ar-Rajhi. Memiliki hotel, banyak hotelnya. Ini hotelnya memiliki panti asuhan, banyak panti asuhannya, ya banyak usahanya. Dan dia telah mewakafkan kebun kurma yang begitu luas untuk masjid suci, ya, Masjid Haramain, Masjid Makkah, Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Jadi kalau kita makan kurma ketika di bulan puasa itu adalah kurma dari kebun miliknya Ar-Rajhi yang diwakafkannya untuk kaum muslimin. Ya, dan dia banyak jadi semua nih bangun-bangun ini dia punya sekolah gratis, punya tempat panti asuhan internasional gratis, ya, orang kaya luar biasa. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, apa rahasia keberhasilan seorang Ar-Rajhi ini adalah baktinya kepada sang ibunda. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi keberhasilan seseorang itu ternyata kuncinya ada ketaatan dia, kebaktian dia, ketaatan dia kepada sang ibunda tercinta. Jadi semua apa yang dia buat atas nama ibunda. Ah, itu ya seorang orang kaya besar. Bahkan dia ketika itu pernah dalam di sebuah cerita beliau itu disebutkan dia seorang kontraktor juga. Ada nilai kontraktor di Amerika Serikat ketika itu nilainya luar biasa besar ya, nilainya luar biasa nilai kontraktornya itu ya. Nah, tapi dia batalkan dikarenakan sang ibu memanggilnya. Jadi dia batalkan nilai kontraktor yang begitu besar itu ya dikarenakan sang ibu memanggilnya pulang berjumpa dengannya. Subhanallah ya. Ini jadi bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita betapa itu orang tua ya, betapa kasih sayang orang tua, betapa cintanya orang tua itu membuat keberhasilan kita. Jadi kalau kita ingin rezeki kita seperti raja, maka jadikan orang tua kita seperti raja. Ya, layani, jangan sakiti hatinya, senangkan dia, bahagiakan dia, jangan sampai kita
nanti kalau dipanggil jangan sampai nanti bisa karang di sini dipanggil orang tua langsung sambil nawakon jalan pergi ya nanti lama pulang sekolah pulang ini pulang kerja jangan langsung ya, tinggalkan semua pekerjaan kita kalau orang tua sudah panggil tidak ada kata lain segera kita untuk memenuhi panggilan ini insya Allah akan membuat ya kehidupan kita akan bahagia bukan hanya saja di dunia insya Allah bahagia nanti di akhirat kelak amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan ya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang namanya ikhtiar seorang manusia yang mana Rasul sudah yakin ya sudah yakin bahwasanya perjuangan yang beliau lakukan ini untuk menyebarkan risalah Allah pasti Allah akan bantu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong beliau tidak mungkin tidak dijanji Allah intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum kalau engkau menolong agama Allah pasti Allah akan menolong kamu dan mengokohkan kedudukan kamu ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian kita seorang manusia kita tetap harus ikhtiar usaha yakin pertolongan Allah itu akan ada yakin pertolongan Allah itu akan datang tapi kita sebagai manusia tetap juga melakukan yang namanya ikhtiar sebagai seorang manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan jadi Rasulullah atur semuanya dan disinilah kita lihat kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kejeniusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepintaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur strategi beliau dari perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, kota Yatsrib. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi orang-orang kafir Quraisy sepakat dan mereka berkumpul di sebuah tempat, tempatnya apa? Darun Nadwah. Jadi tempat permusyawaratan orang-orang kafir Quraisy, ya, dan tempat itu menjadi tempat bersejarah atau tempat yang dijadikan khusus, ya, tempat untuk membicarakan hal-hal yang strategis, hal-hal yang sangat urgen, hal-hal yang sangat penting dibicarakan di Darun Nadwah itu. Jadi semua para pengusaha kafir berkumpul di sana untuk membicarakan, mengatur bagaimana cara menangkap Muhammad. Yang menjadi permasalahan ketika itu apa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yang menjadi permasalahan adalah Nabi kita Muhammad itu berasal dari salah satu kabilah atau suku yang sangat dimuliakan di kalangan bangsa Arab. Apa nama suku Rasulullah? Suku Quraisy, kabilah Quraisy. Ya, kabilah Quraisy. Jadi kabilah Quraisy ini salah satu suku yang paling dimuliakan, yang paling ditakuti, yang paling dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Jazirah Arab. Jadi mereka khawatir karena nanti dibunuh Muhammad, tentu pasti nanti orang-orang dari suku kabilah Quraisy akan marah. Gimana caranya? Supaya nanti jangan sampai mereka nanti saling berperang antara suku. Jadi sepakatlah mereka di Darun Nadwah itu. Apa kesepakatan mereka? Mereka akan pilih para pemuda-pemuda hebat dari setiap suku-suku yang ada di Jazirah Arab, setiap suku-suku yang ada di kota Mekah ini dikumpulkan. Jadi tidak ada nanti saling mengklaim ya, suku ini yang membunuh suku Quraisy. Tidak, tapi semua suku terlibat dalam proses penangkapan dan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya eksekusi pun dilaksanakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di malam hari ya para pemuda-pemuda pilihan, pemuda-pemuda hebat itu datang ya di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah ke rumah Rasul? Belum. Udah. Di mana? Di Madinah. Rumahnya di sini, Mekah. Belum. Kok belum? Ya. Jadi di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh orang-orang pemuda pilihan tadi. Ya, sampailah mereka di rumah Rasul dan mereka intip dan Rasul ada dalam rumah. Rasul ada di dalam rumah. Kalau secara logika akal kita Bapak Ibu, rumahnya kecil, dia memiliki banyak orang, kira-kira bisa lolos nggak Rasul? Nggak bisa lolos. Mau kemana lolos? Mau pergi kemana? Sembunyi kemana? Kelihatan. Di sekeliling rumah telah dikepung. Ya. Ingat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya tipu daya, mereka punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Allah juga punya tipu daya, dan sebaik-baik tipu daya, sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di rumah berdua dengan siapa?
Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih muda, kecil, ya. Dan kenapa? Ya, Rasul menyuruh Ali ya untuk menggantikan posisi tidurnya di rumah beliau. Sebab ini bisa membahayakan siapa? Ali. Kalau salah bunuh nanti, siapa kena mati? Siapa yang butinya? Siapa yang mati? Ali. Tapi kenapa Rasul menyuruh Ali? Ada apa? Pasti ada tujuan. Ya, ada tujuan. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Ini membahayakan Ali. Berarti Rasul mengorbankan Ali untuk kepentingan keselamatan diri beliau. Tentu tidak. Bapak Ibu yang mulia. Ya, ini Bapak Ibu Jamiah Ummul Qura, kampus Ummul Qura, ya Ummul Qura. Jadi banyak ya di Madinah ini, di Mekah ini ada Jamiah Ummul Qura. Jadi ini juga gratis ya, gratis. Di Madinah itu UIM, Universitas Islam Madinah, itu pun gratis. Ya, bahkan dikasih uang. Kalau di UIM itu kafalahnya itu setiap bulan itu lebih kurang sekitar 800 sampai 900 rial per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 4 juta kita dikasih uang oleh pihak kampus. Ya, asrama dikasih, makan dikasih, uang dikasih, tinggal belajar doang. Ya kan, bisa sampai umroh setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, bisa haji setiap tahun. Pulang pun sekali setahun dikasih tiket PP. Enaknya kuliah di Madinah, enaknya kuliah di Mekah. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, bercita-cita lah, ya punya cucu cita-cita lah, kuliah di apa caranya? Maunya tes soal. Tes apa tas? Tes. Oh, tes. Syaratnya habis Enggak tas. Caranya bahasa hafal Al-Qur'an. Dah selesai. Ya. Kemarin Ustaz Adi Hidayat datang ke Pekanbaru. Ya, ceramah dia di Masjid Raya An-Nur. Dia sampaikan kepada Gubernur Riau, ya, carikan saya 10 orang anak Riau. Ya, saya akan kuliahkan S1, S2, S3 ke luar negeri. Ya, S1, S2, S3 gratis. Syaratnya apa? Bahasa Arab, hafal 30 juz Al-Qur'an. S1, S2, S3. Sampai. S3 boleh. Ya Bapak Ibu. Sampai lagi. Supirnya Muzammil lah. Gaspol ya. Ini Bapak Ibu, ini kawasan kita hampir masuk ke kawasan Padang Arafah. Jadi puncak ibadah haji itu nanti ya dimulai dari hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Jadi haji itu dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya, hari tarwiyah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi berapa hari? 6 hari atau 5 hari. Kalau dia ngambil nafar awal berarti dia 5 hari. Kalau nafasannya berarti dia 6 hari. Ya, dimulai dari hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Bapak Ibu, Hidayatul Arafah. Ini kawasan sudah masuk Padang Arafah. Jadi jemaah haji itu Bapak Ibu tanggal 9 Zulhijjah, ya tepatnya zuhur, ya zuhur, seluruh jemaah haji seluruhnya sudah memasuki kawasan Padang Arafah. Dan inilah puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Maka kalau kita lihat televisi kita yang live itu Bapak Ibu ya, tanggal 9 Zulhijjah itu coba lihat seluruh mobil-mobil ambulan masuk ke sini semua. Ngapain mereka? Membawa jemaah yang sakit. Ya, yang dirawat di rumah sakit seluruhnya walaupun sakit, ya, walaupun ya sakit apapun sakitnya wajib mereka dibawa. Dibawa dengan mobil ambulan. Ya kan?